Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif semuanya. Jadi kali ini kita akan coba menjelaskan jalur pengabdian DC CDI, seperti apa rangkaiannya dan bagaimana cara pengecekannya. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas jalur singkat untuk pengabdian DC CDI. Jadi kita ulang sedikit ya, jalurnya itu kurang lebih seperti ini. Dimulai dari aki, lalu ke sekring, lalu menuju ke kunci kontak, lalu diteruskan ke CDI. Kemudian CDI juga akan menunggu sinyal dari pulser, lalu akan masuk ke CDI-nya. Kemudian CDI juga membutuhkan massa atau ground, lalu masuk ke CDI-nya. Nah, kalau udah ada 3 komponen ini, CDI sudah bisa atau sudah siap untuk mengeluarkan arus yang akan ditujukan ke coil. Ya, selanjutnya setelah dari coil, arusnya akan dilipat gandakan, lalu akan dikeluarkan ke bagian outputnya, yaitu ke bagian kepala busi, lalu akan muncul nanti apinya itu di bagian elektroda businya. Jadi berikutnya kita akan coba tunjukkan bagaimana cara pemeriksaan jalur dari yang kita ceritakan tadi. Alat bantu yang bisa kita pakai untuk pengecekan itu bisa menggunakan multitester atau test pen seperti ini. Ya, saya sarankan minimal kita harus punya salah satu supaya lebih mudah memeriksanya. Kali ini saya akan menggunakan test pen ini supaya lebih mudah. Yang pertama itu aki atau baterai. Ya, kita tahu baterai ini tegangannya sekitar 12 volt. Kita bisa periksa dengan cara seperti ini. Ya, ini di massa atau ground. Ini kita tempelkan ke positif. Kita bisa lihat cahayanya cukup terang. Ya, artinya ini tegangannya masih normal ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, inilah kekurangannya kalau kita menggunakan alat ukur yang hanya menunjukkan cahaya. Jadi kita nggak bisa memastikan dengan akurat tegangannya sebenarnya berapa. Kalau memang bisa dikombinasikan tentu akan lebih bagus. Menggunakan multitester misalnya, kita akan lebih tahu dengan jelas voltasenya ini berapa. Mungkin saya contohkan aja sekali ya. Nah, ini saya gunakan multitester, diposisikan ke bagian volt DC. Kita tempatkan yang hitam ini ke bagian negatif, ya. Lalu yang merah ini ke positifnya. Oke, nah kita bisa lihat nilainya memang masih standar ya, 12,8. Kalau di test pen lampu tadi bisa jadi ketika arusnya ini tinggal 11 volt atau 10 volt, itu nggak terlalu kelihatan bedanya, masih kayak terang, tetapi sebenarnya sudah agak redup. Nah, kalau di sini kan dengan jelas bisa kita lihat tegangannya itu masih rata-rata normalnya ya. Kalau memang tinggal 10 kita langsung tahu pasti nanti apinya agak kecil. Mungkin itu kelebihannya kalau kita menggunakan multitester digital seperti ini. Nah, dari aki ini positifnya ataupun arus yang keluar atau tegangannya ya, itu akan dikirimkan dulu ke bagian sekring sebelum ke kunci kontak ya. Sekringnya berada di sini. Nah, untuk memudahkan kita juga, seandainya sekring ini putus, tanda-tandanya seperti apa? Nah, ini tadi kan normal ya, normal. Nah, saya buka aja dulu yang ini. Nah, saya pasangkan yang kondisinya putus. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat jadinya seperti ini. Ini ada, hidup lampunya. Sebelah sini nggak ada. Nah, ini nanti ke depan jalurnya itu nggak akan nyambung. Oke, jadi walaupun akinya baru, tapi sekringnya putus, ke depan nggak akan nyampe arusnya. Jadi harus diperhatikan, ini arus dari aki ya, dan ini akan diteruskan menuju ke kunci kontak. Ya, jadi harus dipastikan dulu jalur ini nyambung. Oke, saya kembalikan ke sekring yang normal tadi. Ya, oke, seperti itu. Nah, jalur selanjutnya ini akan menuju ke kunci kontak. Warna kabelnya kita akan lihat dulu ya di balik ini. Nah, ini kabel ini adalah yang merah. Nah, seperti ini ya, mohon maaf kabelnya agak sedikit kita tekan. Nah, ini kabelnya merah. Kalau seandainya sekring ini putus, maka ini yang merah pasti nggak akan hidup seperti ini lampunya. Lalu jalur selanjutnya akan menuju ke kunci kontak.
Nah, tadi kabel yang kita lihat warna merah yang diteruskan ke depan itu kabelnya ini, ya. Ini dari kabel bodi yang dari dalam, yang merah ini, ya. Nih, masuk ke soket menuju ke kunci kontak. Nah, kita akan periksa dulu kabel merah ini apakah ada arusnya atau tidak. Kita akan periksa lagi jalur dari bawah tadi, kabel merah ini apakah masih ada arus atau tidak. Ternyata masih, ya. Lalu di seberangnya, ya, di sini, ya ini juga oke. Nah, karena terkadang ini terpasang, tetapi pas kita ukur di sini ada, di sini ternyata tidak ada, tidak nyambung gitu ya. Berarti kemungkinan kabel itu terputus di dalam atau kuningannya itu berjamur atau berkarat sehingga jalurnya ini nggak nyambung. Jadi kita harus pastikan dengan cara seperti ini. Oke, nah diteruskan ke kunci kontaknya, lalu akan dipindahkan ke kabel warna kuning. Nah ini sekarang kan kuningnya belum hidup nih. Oke, ini kabel kuning. Saya akan coba nyalakan kunci kontaknya, apakah berfungsi dengan baik. Nah, itu langsung nyala. Berarti kunci kontaknya berfungsi dengan baik. Arus dari kabel merah tadi dipindahkan ke kabel warna oranye sekarang. Ya, di sini juga mestinya ada. Oke. Nah, kabel oranye ini akan dibagi-bagi nantinya untuk komponen-komponen yang membutuhkan. Karena kita membahas bagian pengapian, maka ini jalur ada yang menuju ke CDI. Nah, kita akan fokus ke bagian itu saja. Nah, tadi sudah kita periksa jalur dari kunci kontak sudah terhubung dan tersampaikan dengan baik. Lalu kabel oranye tadi akan dikirimkan atau diteruskan ke CDI-nya. Ya, kita keluarkan saja ya CDI ini biar lebih mudah dilihat kabel-kabelnya. Nah, ini kita bisa perhatikan kabel-kabelnya. Mungkin saya copot dulu aja ininya ya, CDI-nya. Nah, kabel warna oranye yang di sini itu adalah tegangan 12 volt yang bersumber dari output kunci kontak. Jadi kalau kita mau tes dulu, ya ini bisa. Bisa tempelkan ke masa. Kalau kita uji sekarang jalur ini belum hidup ya, belum. Saya akan nyalakan kunci kontaknya, lalu kita perhatikan apakah nyala atau tidak lampu testbandnya. Oke, nah berarti jalurnya tersambung dengan baik sampai ke bagian soket CDI-nya. Ini baru arus 12 volt, tegangan 12 volt maaf, atau api yang masuk ke CDI-nya. Ya, berikutnya CDI membutuhkan sinyal dari pulser. Oke, kita akan tunjukkan dulu posisinya. Pulser itu tentu berada di bagian magnet ya, atau blok magnet di sini. Nah, kabel yang keluar kita bisa lihat ada di sini ya. Kita tarik aja dulu. Oke, ada dua soket. Nah, yang ini untuk pengisian dan penerangan kabel kuning dan putih garis merah. Kita abaikan dulu yang ini. Yang kita bahas itu kabel yang satunya lagi. Ya, di sini kita lihat kabelnya juga ada dua, biru garis kuning dan hijau garis putih. Oke, jadi ada dua kabel. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian yang seberangnya ya, di sambungan soketnya itu ternyata kabelnya berubah warna. Nah, yang hijau garis putih tetap, yang biru garis kuning ini berubah jadi hitam garis putih. Kalau di Suzuki, hitam garis putih itu adalah masa atau ground. Berarti kabel ini sebenarnya adalah ground atau masa yang ditujukan untuk pulsernya. Oke, jadi ini groundnya atau negatifnya. Lalu ini adalah sinyal yang keluarnya yang diteruskan ke CDI. Kita akan periksa. Oke, kita gunakan lagi multi testband ini. Kabel yang kita cek itu adalah yang warna hijau garis putih pada tipe motor yang ini. Nah, kita tempelkan. Karena ini sifatnya hanya sinyal, biasanya kita akan melihat arusnya itu kecil. Ya, perhatikan lampu ini. Ya. Oke, ada ya.
Berarti sinyal dari pulsernya ada keluar, lalu ini akan diteruskan ke soket CDI, yaitu kabel yang hijau garis putih ini. Nah, ini kita periksa sekali lagi, barangkali ada jalur yang putus. Oke, ada ya. Nah, berarti pulser ini memberikan sinyal ke CDI-nya dengan lancar. Ya, selanjutnya CDI itu membutuhkan masa atau ground. Nah, kabelnya itu warna hitam garis putih, yang ini. Ya. Nah, ini adalah masa atau ground. Cara mengujinya bagaimana? Nah, kalau kita menggunakan test pen ini, di bagian ujung yang di sini kita akan beri arus positif, ya, atau tegangan. Saya tempelkan aja di positif aki seperti ini. Nah, berarti sekarang ini akan mencari masa atau ground. Ya, contohnya mungkin saya tempelkan ke sini, hidup ya. Nih, hidup. Ya, berarti ini masanya ada. Nah, sekarang kita mau cek ke kabel yang hitam garis putih ini, apakah masanya nyambung atau sampai. Nah, ini kabelnya, soketnya ya. Nah, berarti ini masanya ada. Artinya yang dibutuhkan oleh CDI, yaitu yang 3 tadi, itu sudah lengkap. Tegangan 12 volt dari kunci kontak ada, sinyal dari pulser ada, negatif atau masanya juga sudah masuk. Selanjutnya tinggal bagian outputnya atau keluaran yang akan diberikan ke koil. Nah, kabelnya adalah kabel yang ini, putih garis biru. Oke, putih garis biru. Nah, kita bisa periksa kabel yang ini dengan cara dipasangkan dulu CDI-nya. Nah, kita udah pasangkan CDI-nya. Selanjutnya kita akan uji lagi apakah kabel ini ada api yang keluar nantinya. Nah, kita gunakan lagi nih ya, tempelkan ke ground masa. Lalu nanti ini akan saya tempelkan agak sedikit ditusuk ya, mohon maaf. Seperti ini. Nah, ini kan belum kelihatan ya. Nanti kita akan nyalakan kunci kontak, lalu kita akan engkol atau dipencet starternya. Kita akan lihat nanti apakah ada kedipan lampu yang menandakan adanya arus yang keluar. Ya, kita akan periksa kabel yang putih garis biru ini. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya saya akan nyalakan kunci kontak. Nah, tadi kita lihat ada kedipan langsung ya. Dan ini juga seperti ada sedikit nyala lampunya. Ini sudah menandakan bahwa adanya arus kecil yang sudah disiapkan sebenarnya ini ya, ada jalur yang terhubung. Tetapi pada saat dia di starter atau di engkol nanti, api yang keluar itu akan lebih besar. Nah, itu baru menandakan dia kondisinya normal. Kita akan coba pemeriksaan selanjutnya. Saya tekan starter. Oke, jelas ya. Nah, artinya CDI ini juga sudah melaksanakan tugasnya, mengeluarkan tegangan yang cukup kuat yang akan diteruskan ke koil. Oke, jadi koilnya di motor Satria FU ini berada di bagian atas deksel ya, seperti yang kita lihat ini di bawah rangka. Itu bendanya ini. Nah, kabel yang tadi kita periksa, yaitu kabel warna putih garis biru, adalah kabel ini. Ya, ini. Oke, nah kalau kita mau memastikan lagi, kita tinggal periksa di bagian ujung piting ini ya, apakah arus yang dikeluarkan CDI tadi nyampe ke bagian sini. Oke, kita periksa, kita tempelkan seperti ini. Ya, mohon berhati-hati karena ini memang berhubungan dengan tegangan tinggi dan juga arus yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Hati-hati ya. Kita akan nyalakan kunci kontaknya. Nah, itu juga sama reaksinya seperti yang tadi. Lalu kita akan tekan tombol starter. Ya, harap hati-hati karena ini juga bisa nyentrum ya, bisa kena tangan. Oke, ya, artinya kabel ini berfungsi dengan baik, jalurnya juga tersampaikan. Tinggal kita pasangkan ke koil, ya seperti ini. Pasangkan ke koil. Nah, berikutnya koil akan melipat gandakan tegangan yang masuk ini, lalu dikeluarkan ke bagian ujung. Ya, saya buka dulu ini. Ya, ke bagian ujung kabelnya yang besar ini. Lalu kita bisa lihat percikan apinya nanti di situ.
Ya, sekali lagi saya ingatkan, mohon berhati-hati. Ini kita berhubungan dengan tegangan yang tinggi dan juga percikan api. Ya, kita akan coba nyalakan. Oke, terlihat dengan sangat jelas apinya besar. Oke, saya pasangkan kap businya. Nah, lalu kita pasang juga businya. Nah, kalau mau kita uji, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini udah kita tempelkan ke ground atau masa. Kita nyalakan lagi, tes. Kita lihat percikan apinya yang di busi. Nah, jadi kurang lebih jalurnya seperti itu. Nah, jadi sudah kita jelaskan jalur-jalur yang digunakan pada sistem pengapian tipe DC CDI ini. Jadi sumbernya udah jelas ya, dari aki. Ada satu hal yang perlu saya ingatkan di sini. Pada motor tipe DC CDI memang benar arus yang ditunggunya itu tipenya DC, utamanya itu adalah dari aki atau baterai. Bagaimana kondisinya kalau misalnya akinya tidak ada? Apakah api tetap bisa dihasilkan atau diteruskan ke busi atau tidak? Nah, ini mungkin untuk menambah referensi rekan-rekan sekalian, kita akan coba tes. Saya akan lepaskan akinya, lalu kita lihat apakah jalurnya tetap berfungsi dengan baik. Kita buka dulu akinya. Dah, akinya sudah kita lepas. Nah, kita turunkan dulu akinya ya, biar nggak jatuh. Nah, selanjutnya pengujian yang kita lakukan tadi, kita ulangi. Ya. Kita langsung ke bagian ujung saja ya, di bagian busi. Apakah busi ini masih bisa mengeluarkan apinya? Oke, kunci kontak kita on kan? Ada ya, apinya tetap ada ya. Kalau mau lebih jelas saya buka ini. Kita lihat di sini yang lebih dekat. Ya, ada ya. Apinya ternyata tetap ada. Dengan catatan kunci kontak di on kan ya. Kalau kunci kontak kita off kan, ya ini pasti tidak akan bisa nyala. Nah, ini on kontak ya. Ada. Kenapa bisa seperti ini? Nah, jadi apinya sudah kita lepas, tetapi pas diuji di bagian api tadi ternyata masih bisa keluar. Artinya motor ini tetap bisa dihidupkan walaupun akinya tidak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi sumber arus sekarang yang digunakan untuk jalur pengapiannya agak sedikit berubah. Nah, jalurnya itu sekarang adalah bersumber dari sistem pengisian. Nah, mungkin saya sampaikan secara singkat saja. Jadi ini motor menggunakan spool juga pastinya. Ada spool pengisian, kabel putih garis merah. Tentu saja arus yang dari spool ini adalah arus AC. Nah, sementara tadi kita bahasnya DC CDI. Sekarang ini arus AC karena dari spool. Jadi arus pengisian yang dari spool ini akan diteruskan menuju ke kipro. Jadi kipro ini fungsinya kan sudah pernah kita bahas, yaitu mengubah arus AC menjadi arus DC. Nah, kabel yang putih garis merah masuk lalu keluar ke kabel warna merah. Ini kabel dari spool ya. Ini arus AC masuk ke kipro ya. Sampai di kipro itu ada yang pernah kita bahas, rectifier sebagai pengubah arus AC menjadi DC. Nah, sekarang arusnya akan diteruskan ataupun dipindahkan ke outputnya ini yang warna merah. Nah, tadi kalau kita ingat, warna merah itu adalah kabel ke sekring atau ke aki ya, atau ke kunci kontak juga. Nah, ini kita bisa periksa kalau memang api dari spool ada dan diteruskan ke kipro ini, bisa kita periksa nanti di sini. Oke, jadi itu sekarang saya mau ngetes dari spoolnya dulu, kabel yang menuju ke kipro warna putih garis merah. Lalu kita engkol atau kita kickstarter. Nah, itu ada ya, arusnya ada. Tetapi ini masih arus AC ya. Lalu keluarannya menuju ke kabel selanjutnya yang itu yang merah. Di sini kita akan periksa juga. Nah, ini juga ada. Berarti ini sudah ada arus keluarnya. Nah, arus ini sudah arus DC. Jadi kabel merah ini yang keluar dari kipro akan diteruskan, ada yang ke belakang menuju ke sekring dan aki, ada yang ke depan menuju ke kabel kunci kontak.
Jadi walaupun tidak ada aki, tetap akan ada backup dari spool sebagai pemberi arus untuk menyalakan atau mengaktifkan sistem pengapiannya. Hanya saja yang perlu kita ketahui, tentu beda ya kondisi ada akinya dengan tidak ada aki, karena api yang dikeluarkan tadi itu akan menjadi tidak stabil pastinya. Ya, dalam posisi ada aki, tegangannya itu stabil, apinya itu keluar dengan lancar dan normal. Ketika aki tidak ada, jadi menunggu dari spool atau kiprok, ini bisa jadi agak kecil apinya di awal, ketika putaran sudah tinggi baru menjadi normal. Tetapi di beberapa tipe motor terkadang menjadi tidak bisa digas dengan stabil motornya. Jadi saya tetap menyarankan untuk digarisbawahi pada tipe DC ini, usahakan kendaraannya tetap menggunakan aki yang normal dan sistem pengecasan yang normal juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah jalur untuk sistem pengapian DC CDI. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini bisa memudahkan rekan-rekan sekalian untuk memahami ataupun menelusuri nanti kalau memang terjadi permasalahan pada pengapian untuk motor dengan tipe DC CDI tersebut. Sampai jumpa di video kami yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.